lambarkan lan kamalilinan kamu mana buah lahung kaborkan sialahung kamaseka kamu mana buah lahung kaborkan sialahung kamaseka tanpa bela mogani buang nolai teangan tuoki usatongan mogani Shalom, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Di hari Minggu ini kita kembali berkumpul menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Sebab dialah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut, memberi kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan terus menjalani hidup anugerahnya
menunaikan tugas dan tanggung jawab bersama. Maka saat ini kita akan menikmati hadirat-Nya dan kita akan menyatakan pengakuan kita seperti tema minggu ini, Engkau Tuhanku dan Allahku. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian kepada-Nya. Yesus bangkit, bunyilah haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, menebus manusia, haleluya. Puji Allah, nyanyilah haleluya. Maha agung kasih-Nya, haleluya. Bala surga puji terus, haleluya. Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya. Jemaat kasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, Salam Paskah bagi kamu sekalian. Damai sejahtera Allah menyertaimu. dan menyertaimu juga. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain, kami sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dari kekerasan hati kami. Ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kami pun menyadari ya Tuhan,
bahwa pengakuan kami sering hanya di bibir saja. Kami sering lalai dan lupa bersekutu karena kesibukan kami. Bahkan seringkali penyembahan kami hanya pura-pura. Pujian kami kadang tidak tulus naik kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, dengarkanlah berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, bersama-sama, sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Saudara, mari sebelum kita membaca merenungkan firman, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan pagi ini, mengangkat syukur hormat kami untuk kasih kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Hari ini ada hari kesempatan bagi kami untuk menyembah memuliakan Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami terangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran Tuhan yang kami membaca renungkan boleh menjadi bagian kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, kami terberkati bersama-sama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Pada hari ini ada 3 pembacaan. Yang pertama dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Pembacaan yang kedua dari pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan pembacaan ketiga dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan
keperluannya. Amin. Pembacaan kedua 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dan dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Haleluya. Saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam
bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kure sumanga buang. Saudara, dalam minggu pertama sesudah Paskah, pagi ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dalam bacaan utama kita Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 dengan tema Engkau Tuhanku dan Allahku. Engkau Tuhanku dan Allahku. Saudara, jika kita menempatkan diri kita pada pengenalan akan Allah, maka seluruh aspek hidup kita akan jatuh kepada tempat yang semestinya. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita menempatkan diri kita pada pengenalan akan Allah, maka seluruh aspek hidup kita akan jatuh kepada tempat yang semestinya. Setuju? Amin. J.I. Parker. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa ia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Artinya pemahaman akan Tuhan membuat Rasul Paulus begitu kokoh dalam keyakinannya. Sehingga kondisi dan situasi tidak mempengaruhi dia untuk tetap teguh dalam iman. Jadi tidak berlebihan tadi kalau kata-kata J.I. Parker katakan bahwa jikalau kita menempatkan diri kita pada pengenalan akan Allah, maka seluruh aspek hidup kita akan jatuh pada tempat yang semestinya. Luar biasa saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi tidak heran kalau kehidupan persekutuan para murid menjadi terpecah, kacau, dan bubar setelah Yesus mati di salib. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus? Karena pengenalan akan Yesus tidak sedalam yang diharapkan Tuhan kepada mereka.
Sehingga berita kebangkitan Yesus sungguh mengejutkan para murid ketika itu. Dan dengan perasaan teka-teki mereka bertanya dalam hati, apakah berita ini sungguh atau hanya berita kosong atau bohong belaka? Saudara, itulah manusia. 3,5 tahun bergaul dengan Yesus. Tidak cukup bagi para murid untuk mengenal dan memahami siapa Yesus dalam kehidupan mereka. Artinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, waktu yang lama bukanlah jaminan seseorang untuk memahami, mengenal Allah secara benar. Tetapi dibutuhkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena itulah Paulus menyatakan imannya, menyatakan komitmennya dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya Paulus coba untuk memahami dengan jelas siapa Yesus yang menemukan dia atau menyatakan dirinya kepadanya ketika dalam perjalanan ke Damsyik ketika itu. Dan dia stop sampai di situ. Dia berusaha untuk mengenal lebih dalam tentang Yesus yang datang menyapa dia. Saudara kasih yang Tuhan Yesus, dalam perikop kita juga pada pagi hari ini dijelaskan bahwa para murid dalam suasana ketakutan dan menegangkan dalam rumah yang terkunci itu karena trauma dengan peristiwa yang mengerikan bagi mereka, di mana mereka menyaksikan dengan di depan mata mereka bagaimana Yesus yang adalah Tuhan dan Rabi mereka harus mengalami penderitaan, siksaan dan mati di salib. Saudara, tetapi Yesus dengan tiba-tiba datang menjumpai para murid. Datang dikatakan di sini, datang berdiri di tengah-tengah mereka. Menyapa para murid dengan kata-kata damai sejahtera bagi kamu. Meneguhkan para murid dengan menunjukkan tangannya dan lambungnya. Bahkan mengutus para murid untuk menjadi saksi Tuhan. Dan mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Artinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus yang lahir sebagai Immanuel adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Dia tidak membiarkan murid-murid tinggal dalam keterpurukan karena telah kehilangan pengharapan setelah Yesus mati di salib. Tapi justru datang menyapa mereka dengan hadir di tengah-tengah mereka. Menyapa dengan kata-kata penghiburan, meneguhkan iman mereka dan menunjukkan tangan dan kakinya. Bahkan mengutus dan melengkapi mereka dengan kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan demikian, kalau kita melihat pembacaan kita pada pagi hari ini, kita menemukan 3 hal penting yang patut direnungkan. Akibat berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, para murid menikmati sukacita yang luar biasa. Atau perjumpaan dengan Yesus memberi sukacita bagi para murid. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-20 dari Injil Yohanes pasal 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Luar biasa, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dalam ketidakadanya pengharapan, Yesus datang menyapa mereka.
Yesus kembali menyatakan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Agar supaya para murid menikmati sukacita yang luar biasa. Agar para murid kembali memiliki pengharapan yang baru dalam Tuhan. Sehingga kebangkitan membawa satu sukacita tersendiri dalam kehidupan para murid. Saudara bisa mengatakan, perubahan apa yang sedang kita hadapi? Ingatlah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia senantiasa hadir di tengah-tengah kita dan menyapa kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 dikatakan. Saya bacakan Ibrani pasal 13. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, ini satu pernyataan Tuhan kepada saudara dan saya. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, saya melihat bahwa Tuhan kembali meneguhkan iman percaya mereka dengan menampakkan diri kepada mereka yang ragu-ragu. Ketika para murid sudah disapa oleh Tuhan, ada seorang murid yang bernama Thomas yang masih ragu akan kebangkitan Yesus. Ketika murid-murid yang lain menyatakan kepadanya, Thomas mengatakan bahwa dia tidak akan mempercayainya sebelum dia melihat dan menunjukkan tangannya kepada jarinya kepada tangannya dan lambungnya. Dan Tuhan coba meneguhkan imannya, sehingga Thomas boleh menyapa Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, hanya setelah Allah secara adikodrati menerangi seseorang, maka setiap jiwa dapat menyadari kegelapan spiritual yang mengerikan di mana ia berada secara asali atau kodrati. Aweping. Artinya tanpa Tuhan membuka akal, pengertian kita tentang Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Satu sisi mungkin kita sanksi, kita heran mengapa Thomas tidak meyakini. Tapi itulah Thomas, pribadi yang punya pendirian yang teguh, tidak mau ikut-ikutan dengan orang lain. Dia harus melihat sendiri, meyakini sendiri, dan justru pengalaman itu membuat dia untuk kuat dalam Tuhan. Dan memang saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pengalaman pribadi dengan Tuhanlah akan membuat saudara dan saya untuk kokoh kuat dalam iman yang benar kepada Kristus. Yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mewujudkan persekutuan kasih dalam terhadap murid-murid. Kita bisa melihat dalam bandingkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-32 sampai 35. Dikatakan, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan mereka
bawa dan mereka letakkan di bawah kaki para rasul, lalu dibagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ada satu persekutuan yang akrab terjadi untuk saling mereka mempedulikan karena perjumpaan dengan Yesus. Menarik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bahwa pengakuan tentang Tuhanku dan Allahku tidak muncul dari mulut bibir kita saja, tapi nampak dalam kehidupan pribadi kita, nampak dalam persekutuan kita, bagaimana kita membangun kebersamaan kita sebagai orang yang percaya sebagai pengikut Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit memotivasi untuk bersaksi tentang Yesus. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-25. Dia katakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudaraku, para murid begitu sukacita menyaksikan tentang Yesus bangkit. Tapi Thomas belum punya pengalaman pribadi, masih ragu. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia menyatakan imannya, ya Tuhanku, ya Allah. Artinya pernyataan artinya dia siap untuk menjadi saksi Tuhan. Sehingga tidak heran kalau kita melihat dalam bacaan kita yang dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai keempat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan dengan kami adalah persekutuan dengan Bapa dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Artinya apa di sini? Betapa sukacitanya para murid diberikan kesempatan menyaksikan tentang Yesus yang bangkit itu. Dahsyat saudara yang kasih Tuhan Yesus. Karena itu biarlah bersama-sama kita dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan 4 hal. Yang pertama ialah kita menikmati sukacita karena kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu. Yang kedua, iman kita diteguhkan. Yang ketiga, kita menikmati persekutuan, kasih satu dan yang lain. Yang terakhir, siap untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Bapa, hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman-Mu. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih jauh, sehingga umat-Mu diteguhkan, dikuatkan, untuk tetap menyatakan iman, dan meyakini Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuatkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas segala kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengantar kita dari Mazmur 138 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening jemaat yang ada dalam warta jemaat, juga bisa menggunakan QR Code yang akan ditampilkan berikut ini. Apakah yang kau nyatakan
bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhan dekat, dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau, mengangkat syukur hormat kami kalau ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Mensyukuri untuk keempat saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan. Andreas Ujuna sampai Bulu 11 April. Aprilia Sulu 14 April, Ibu Arfrida Bura 15 April, Elora Hasada Renata Pananangan 17 April. Dan mungkin ada Bapak Ibu Saudaraku yang belum tertera namanya, berulang tahun sepekan ke depan. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun umat-Mu sudah Engkau peliharakan dalam perjuangan hidup mereka pribadi, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam studi, sekolah. Diberkati Tuhan. Harapan kami, pengalaman dengan Tuhan itu membawa iman mereka kuat dalam Tuhan, dan meyakini bahwa Allah yang sama kembali akan menuntun mereka sepanjang hari dan tahun ke depan lagi, dengan berkat dan sukacita melimpah lagi Engkau nyatakan dalam kehidupan umat-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan keyakinan iman percaya mereka untuk menatap hari esok mereka dengan teguh percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sedang terganggu kesehatan. Kami berdoa untuk Dr. Samuel sampai Bulu yang kemarin baru operasi kedua kembali pasca operasi retina mata. Tolonglah Tuhan, pasca operasi ini sungguh-sungguh kuasa Tuhan dinyatakan sehingga pemulihan sempurna terjadi bagi hamba-Mu. Dan Dr. Sam kembali bisa melihat dengan sempurna lagi, mampu lagi menggunakan tugas tanggung jawab lagi untuk memuliakan Engkau dengan hikmat yang Engkau berikan baginya sebagai seorang dokter. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan, berkati obat-obatan menjadi sarana pemulihan baginya, sehingga pemulihan yang sempurna boleh terjadi bagi hamba-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Yanto, mertua dari Bapak Alfian Patadungan. Biar Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan, dirawat, biar pemulihan yang terjadi boleh dirasakan lewat obat-obatan, lewat makan minum, sehingga Pak Anto lagi kembali boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada-Mu, karena Tuhan mau berperkara. Demikian Ibu Dartika atau Ibu Misi, Tuhan tolong juga dalam merawat jalan. Tolong supaya pemulihan boleh berlaku baginya, sehingga hari-hari dia ke depan lagi boleh menikmati lagi pertolongan Tuhan yang sempurna, sehingga semua saudara kami boleh merasakan kasih kebaikan Tuhan. Kami terus berdoa untuk keluarga besar Sisong yang berapa waktu lalu ayahanda Musa Sisong Engkau dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kuatkan anak-anak, cucu, keluarga yang tinggalkan Tuhan, Ibu. Mereka boleh menikmati lagi penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, menjadi bagian mereka dalam menghadapi masa-masa duka karena ayahanda kekasih dipanggil ke pangkuan Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman mereka kepadamu Tuhan, untuk tetap kuat dalam Tuhan. Kami berdoa untuk perjuangan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih bahwa Julius Sapang sudah keterima di pendidikan, bersiap masuk pendidikan di Tamtama Angkatan Darat.
Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan baik. Kami berdoa untuk anak kasih kami, Dela. Yang dalam persiapan untuk masuk dalam pendidikan atau tes di kepolisian Bintara. Tuhan tolong supaya berkat Allah boleh menjadi bagian anakmu, sehingga oleh pertolongan Tuhan dia bisa mengikuti tahap-tahap tes ke depan dan bisa gol dengan baik. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan anak kasih kami. Semua anak kami yang lain Tuhan dalam perjuangan mereka masa pendidikan diberkati Tuhan. Baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMU bahkan universitas. Diberkati Tuhan, dipeliharakan Tuhan. Kasih dan sayang untuk tetap boleh menjadi bagian mereka dalam perjuangan mereka masing-masing. Bahkan juga yang menyelesaikan yang sedang mengerjakan tugas akhir. Supaya bisa menyelesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Mereka bisa lagi siap untuk menunaikan tugas. Yang sedang mencari pekerjaan buka jalan Tuhan. Sehingga ada lapangan kerja yang mereka dapatkan untuk mereka bisa menata masa depan kehidupan mereka. Terus kami berdoa untuk calon-calon perwira yang dibentuk di sini secara adil. Diberkati Tuhan, sehingga dalam masa pendidikan di sini Tuhan yang tolong berkati komandan siapa ada di sini, wakil komandan dan semua staf dipeliharakan Tuhan bisa engkau pakai menjadi alat Tuhan dalam mendidik calon-calon perwira di tempat ini, sehingga semakin banyak lagi perwira yang tangguh yang dihasilkan untuk menjadi berkat, menjadi alat dalam negara dan bangsa kami menunaikan tugas mereka masing-masing dengan baik. Di dalam tangan kami percayakan semuanya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Majelis, anak-anak muda yang mendampingi hamba dalam pelayanan, termasuk tim multimedia, Pak Anang, Pak Elgari. Bersyukur Tuhan bahwa kami boleh bersatu bersama mengangkat tanggung jawab pelayanan ini bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami menjadi berkat dalam wadah pelayanan kami. Berkati terus gereja kami Tuhan untuk bisa menunaikan tugas tanggung jawab kami ke depan, memuliakan Tuhan, menjadi saksi dimanapun dan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Tolong apalah, terima kasih untuk vaksinasi yang sedang digalakkan. Kami berdoa terus supaya semakin banyak rakyat yang menerima vaksin, sehingga secepatnya Tuhan pandemi bisa berlalu dari bangsa negara kami. Dan kami bisa leluasa berkarya, leluasa beribadah, leluasa untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Presiden, Wakil Presiden, para menteri, petinggi dari kami, dari pusat sampai ke daerah yang Kau berkati Tuhan, mampu memimpin bangsa kami dengan baik, semua program bisa berjalan dengan baik, dan rakyat bisa menikmati kepemimpinan yang benar. Demikian aparat keamanan kami Tuhan, TNI Polri, diberkati Tuhan bisa mengayomi bangsa kami juga, sehingga ketentraman, kedamaian tetap boleh tercipta di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Terima kasih banyak Bapak di surga. Sebentar kami akan terpisah satu yang lain. Berkat Allah tetap boleh menjadi bagian kami. Inilah doa kami Tuhan, syukur sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Ujung jalan hampir atau masih jauh.
Saudara, pergilah, tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan setia dan teruslah bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nyatakanlah pengakuanmu bahwa Tuhanlah Allah kita dalam langkah juangmu. Percayalah, kasih-Nya menyertaimu. Karena itu, rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Imam berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku Saudara, sampai sekian ibadah kita. padamu rindu. Tetaplah kuat dalam Tuhan dan akuilah Dia, Yesus yang bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom. Lebih baik dari itu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu rindu. Pandang tempat duduk-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari yang mau memuji Tuhan sama-sama. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya.
Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup.